Mami kok nggak kayak Miss ya pakai jilbab gitu. Kayak aduh ya ketampar gitu kan. Cuman pakai jilbab tuh cuman jemput anak sekolah. Rapih begini rapi. Terus udah sampai mobil set. Ya Allah jemput aja gerah banget gitu. Ternyata tuh dari situ akhirnya sekitar 2011 itu baru-baru mau pakai jilbab. Waktu aku bangun Mimastar itu kan memang dari 2012 ya. Alhamdulillah karena baru belajar agama juga ketemulah Hijab Islam Community. Nah perjalanan ke itu karena aku juga ada bisnis fashion, lucu kan, tiba-tiba ada mall yang ngundang HMC Bekasi ini, boleh dong fashion show. Hah? Gitu. Aku yang baru bisnis fashion sampai fashion show gitu kan, bisa nggak ya, gue bisa nggak ya gitu kan. Assalamualaikum semuanya. Perkenalkan, namaku Chairali. Alhamdulillah sekarang bisnisnya Modest Fashion dengan brand Mima Style dan juga Chairali Official. Kita ada base butiknya di Grand Galaxy City Bekasi. Kalau saya pribadi mengenal wirausaha itu mungkin dari SD kayaknya ya. Di kelas 6 SD itu udah nyewa-nyewain komik-komik, nyewa-nyewain novel-novel itu sih dari SD. Nah berlanjut waktu SMP, terus ternyata ada guru yang menemukan talent yang sesuatu di diriku ya. Jadi mendapatkan rezeki jadi penyanyi nikahan ya waktu itu ya. Nah ketika SMA mulai hijrah nih ke Bekasi, ikut ibu kan dulu ikut nenek ya. Jadi mulai cari peluang nih, apa nih yang bisa kalau bahasa sekarang cuan gitu ya. Apa yang bisa aku cuanin nih SMA ini nih kan. Dari penyanyi SMP, SMA, terus ke dunia yang baru, jadi cari-cari apa ya udah deh gitu. Jualan makanan aja gitu. Akhirnya jualan makanan itu dalam bentuk apa? Itu jadi ada tetangga yang jualan gorengan. Ya udah aku jadi tiap pagi mau sekolah aku bawa gorengan kayak lontong, terus goreng-gorengan gitu kan. Kalau di sini tuh lontong bakwan ya, beserta sambel-sambelnya aku bawa ke sekolah. Terus sampai ada guru yang setiap pagi tuh nungguin aku kan, Cai, udah datang belum? Mana jualannya gitu. Nah itu senang banget. Jadi tiap pagi tuh ada guru tercinta namanya Pak Jufri. Sekolahku deket banget di sini ya, namanya SMA 6. Ada Pak Jufri yang selalu menjadi langganan aku. Setiap pagi dia pasti beli dagangan aku. Sebenarnya itu kalau dibilang untungnya sih nggak banyak, tapi happy-nya rasanya kalau kita berjualan itu senang banget gitu. Setelah SMA, kuliah tahun pertama itu aku masih D1 jurusan Public Relation itu di Interstudi. Dulu kan sebenarnya ibu maunya anaknya ke dokter, tapi ternyata kayaknya jodohnya nggak ke situ ya, mungkin karena ibu bisnisnya herbal. Akhirnya aku kuliah di Universitas Jayabaya jurusan FISIP HI, jadi hubungan internasional tetap ya. Nah di situ karena juga suasana yang baru lagi gitu kan. Aku memang basicnya suka main basket. Jadi salah satu sahabatku jadi partner tuh, kalau bahasanya dulu tuh bahasanya tuh SPG ya, SPG masih kan ya. Nah SPG, nah someday tuh dia jaga stand di PRJ. Wah seru banget gitu kan. Aku dengan sahabatku yang lainnya, kita ke PRJ yuk, sambil lihat-lihat, siapa tahu ada yang kita bisa jajan gitu kan. Temanku mengenalkan dengan bosnya, jadi di hire dari situ tuh. Jadi dari situ aku mulai jadi apa ya, part time, jadi SPG yang event ya, tapi tetap kuliah gitu. Jadi kuliahnya jalan, part time-nya jalan gitu. Oke, someday jadi aku pernah lolos jadi tim sales promotion girl-nya salah satu brand yang sangat terkenal, bahkan sampai sekarang masih eksis. Berapa bulan kemudian justru
aku yang didaulat menjadi ya udah deh, kamu aja deh jadi agensinya gitu. Wow, gue bilang wow, gue masih kuliah terus gue megang SPG itu yang udah lama kerja, yang akhirnya aku dimusuhin sama mereka. Oh ternyata aku bisa gitu loh. Jadi emang dari hobi ternyata karena suka, walaupun misalnya berapa gitu, tapi karena kita suka jalaninnya, enjoy gitu, dan kita memang niatnya jualan ya, alhamdulillah gitu kan. Terus karena memang sudah berkeluarga dan suami tidak mengizinkan, ibu juga tidak mengizinkan, ya udah, jadi saya nggak bisa kerja di mana-mana. Terus akhirnya aduh apa ya gitu ya, percuanan yang bisa dilakukan ibu-ibu di rumah. Nah di situ karena tinggal sama mertua, nih cuan apa yang bisa kita cuankan, bisnis apa nih yang bisa kita mulai gitu kan. Itu karena dulu kan rumah mertua tuh daerah Senen ya, Keramat Senen itu nggak jauh dong dari Tanah Abang. Aku minta mertua aku anterin ke Tanah Abang waktu itu ya. Jadi udah belanja, terus aku foto sendiri. Foto sendiri waktu itu kan udah ada Facebook ya, jadi foto sendiri, pakai model sendiri, terus posting sendiri di Facebook. Waktu itu belum pakai hijab. Nah ternyata customerku tuh banyakan Chinese. Banyakan tuh non muslim, orang Manado, Irian, Papua, sama dari Medan. Itu banyak sekali tuh, kayak kok gue begini gitu. Tapi oh ternyata bisa juga nih ya. Terus nah ketika anakku sekolah, nah di situ tuh mulai kayaknya gini, mami kok nggak pakai jilbab gitu. Itu kayak aduh ya Allah. Jadi kalau misalnya dulu tuh aku jemput anak sekolah tuh ya pakai jilbab doang. Terus kalau udah sampai mobil, jilbabnya aku lepas. Ya Allah gitu kayak. Terus lama-lama kan anak-anak sekarang kan udah mulai pinter ya, pinter banget tuh. Itu playgroup tuh waktu itu. Si kakak itu umurnya sekitar mau ke-4, adiknya tuh mau ke-3. Tapi mereka udah bilang gini, mami kok nggak kayak Miss ya pakai jilbab gitu. Kayak aduh ya ketampar gitu kan. Aduh iya mami belum, jadi gitu kan. Setiap ini aduh rasanya gerah terus ya kan pakai jilbab gitu. Terus udah kayak aduh setan banget nih. Itu tuh bener-bener ya Allah tuh kan merinding kan. Bener-bener cuman pakai jilbab tuh cuman jemput anak sekolah. Rapih begini, rapi, terus udah sampai mobil set, ya Allah jemput aja gerah banget gitu. Itu benar-benar wah buka gitu kan, ya Allah gitu. Ternyata tuh dari situ akhirnya sekitar 2011 itu baru mau pakai jilbab, tapi kayak jilbab kayak gini banget gitu, kayak aduh. Ya balik lagi karena aku tuh tomboynya tuh tomboy banget, jadi kayak maunya tuh yang nyaman gitu, yang enak geraknya gitu. Akhirnya mulai jadi resellernya temen ada bisnis ini juga, mulai itu akhirnya aku mulai pakai hijab tuh pelan-pelan. Oke bismillah gini. Pas mau pakai jilbab ada godaan lagi nih. Godaan lain adalah teman-teman ibu, dan ada ibunya teman sama bilang gini, Cahe, rambut lo tuh bagus banget, kenapa lo tutupin pakai jilbab? Sweet, ya Allah setan banget. Rambut tuh keren banget Cahe, lu tuh keren banget kalau nggak pakai jilbab, lu tuh pakai jilbab tua gitu kata dia. Terus aku yang melongo, tapi karena memang dari awal tekadnya udah oke, nggak ada tuh ya, kalau karena udah tekad kan otomatis kita udah menghalau sendiri kan. Jadi dia ngomong apa jeder gitu, oh bodo amat gitu. Oh iya makasih tante masukannya gitu, makasih. Tapi aku emang ini udah positif berhijab, insya Allah doain ya tante. Oh ya udah gitu. Ada lagi cerita lain. Cahe lu kan pakai jilbab nih, nanti suami lo main perempuan gini. Ih, gue bilang, kalau ngomongnya pada kayak gitu ya, gue bilang gitu. Enggak lah, gue bilang gitu kan. Pertama aku udah izin, gue bilang gitu. Kedua kalau suami mengizinkan, why not, gue bilang gitu. Lah, lawang itu kan agama kita memang mengharuskan kita berhijab, gue bilang. Itu memang hijabnya dari dulu sampai sekarang begini aja, udah begini komboy gitu. Dah. Ada lagi pernah sampai aku sama suamiku someday kita ke mall besar ya di Jakarta. Lagi jalan berdua terus gini, teman kuliah sampai melongo gitu ngeliatin gitu kan. Cahe,
ini cahe gitu. Yeah, it's me gitu kan. Gila lo kata gitu kan. Kemana celana pendek gitu kan. Karena tomboynya aku, akhirnya kayaknya kalau mulai pakai jilbab kan ya merasa kurang nyaman, merasa jilbab dulu tuh emak-emak banget gitu kan. Anak muda merasa masih muda, masih gimana gitu, kayak dulu kan gamis gitu ya semuanya. Jadi merasa kurang nyaman tapi ingin berhijab gitu. Akhirnya ya udah bikin sendiri deh gitu, bikin sendiri. Akhirnya udah nggak jualin barang orang kan, udah nggak ngambil dari orang, kita mulai produksi sendiri. Ketika perjalanan ke situ, nah ini seru banget nih. Ketika perjalanan ke situ dimulai dengan jadi ada teman ibuku waktu itu, jadi bisnisnya tiba-tiba terus down. Jadi dia bisnis konveksi yang tadinya jahitannya banyak, dia sampai ke luar negeri, terus langsung down sampai penjahit dia tuh udah tinggal 1-2 gitu, 1 atau 2 orang dengan mesinnya yang banyak. Wah udah, ya udah deh, aku bikin sampel ke dia aja deh gitu. Akhirnya bikin sampel ke dia gitu, terus akhirnya dia mulai jahit ke dia. Alhamdulillah sampai sekarang, jadi udah nggak mikir produksi kemana-mana lagi kecuali keteteran di situ. Akhirnya ya udah sampai sekarang. Jadi aku mulai sewa salah satu ruangan, mulai dari lemari 1 gitu kan, 2 gitu kan, udah itu pegang di Pekayon juga. Jadi kenapa aku suka fashion? Ini flashback lagi ya, flashback jauh, muter balik, flashback ke zaman SD. Aku kan memang tomboy ya, tomboy sekali. Terus ayo main Barbie yuk gitu. Waduh, main Barbie gitu, kayak oh my god, main Barbie. Baju Barbie zaman dulu tuh pestek banget kan, bling bling gitu kan. Ini bajunya kayak gini nih gitu kan. Sebelah kanan itu aku ada konveksi. Aku minta dong percayanya, Bang, boleh nggak aku minta kain-kain sisa? Boleh dong, ambil aja. Aku pilih dulu. Terus apa yang aku lakukan, Mas? Aku beli jarum ke warung. Aku jahitin baju Barbie sendiri. Aku jahitin baju Barbie sendiri, aku ganti-ganti. Ini yang seru, menurut aku main Barbie itu yang seru bikinin baju. Itu kelas 5 SD. Ada lagi nih Mas, waktu zaman SMP, karena nyanyi tuh kan daerah Cilimus Kuningan ya, ini bajunya gini banget gitu. Aku tuh nggak mau yang seksi kebuka kayak penyanyi dangdut. Jadi apa ya gitu, aku nggak mau seksi. Oke, kalau mau kebuka dikit buka deh. Aku bikin resleting. Jadi tiap nyanyi aku dressnya tapi tetap panjang, tapi aku kasih resleting gitu dari ujung ke ujung. Aku ke tukang jahit, aku minta iniin. Pokoknya baju gue bikinin kayak gini ya. Nih, nanti ada baju lagi aku minta bikinin ini dengan gambaran kasar itu waktu SMP. Jadi kalau setiap panggung aku buka sletingnya, nanti kalau pulang tutup, kalau duduk aku tutup gitu. Pas udah dewasa baru inget, oh iya dulu ternyata gue ngejahit si baju Barbie. Jadi aku susurin sendiri tuh, ternyata oh ketemu gitu benang merahnya. Oh pantesan gue suka bikin baju ya dari situ gitu kan. Jadi sebenarnya gambarnya nggak perlu bagus-bagus banget. Karena awal ya, aku merasa gambarku tidak bagus dulu, tapi karena aku seneng mengolah sesuatu, aku senangnya mengolah sesuatu menjadi sesuatu gitu. Jadi aku gambarin ya kasar banget, bener-bener kasar, pokoknya gambar aja deh seininya, yang penting si mamang tukang jahitnya tahu, tukang polanya tahu kita mau bikin apa gitu. Tapi akhirnya karena ternyata, nah kebutuhan juga semakin besar, akhirnya memang aku ikut short course di sekolah cepat itu. Iya itu yang mengasah aku ya menjadi lebih baik lagi dari situ. Memang harus sekolah ujungnya. Aku memang short course di Palie Studio, itu daerah Kelapa Gading. Terus ambil short course juga di IVI.
namanya Islamic Fashion Institute-nya Mom Irna Mutiara tuh dan kawan-kawan. Waktu aku bangun Mimastar itu kan memang dari 2012 ya. Alhamdulillah karena baru belajar agama juga, ketemulah Hijab Islam Community Bekasi. Aku masuk yang ke Bekasi. Nah di perjalanan itu belajar juga, sambil belajar agama, sambil belajar bazar itu seperti apa. Karena komunitas itu banyak ibu-ibu yang berjual beli. Terus sambil melihat fashion ibu-ibu tuh seperti apa sih, ibu-ibu muda itu fashionnya kayak gimana gitu. Jadi kita nggak bikin asal bikin sukanya gue kan nggak mungkin ya. Tapi kalau sukanya aku, kalau dia nggak suka kan nggak ada yang beli dong. Jadi kayak oke, aku pelajari nih ternyata bahwa ibu-ibu muda seperti aku nih trennya seperti ini gitu. Di majalah seperti ini, di e-commerce seperti ini. Waktu itu belum e-commerce ya, di media sosial ya seperti ini gitu. Jadi baru masuk join itu aku baru duduk ya Mas, emang pokoknya aku merasa tuh Allah tuh maha baik ya. Aku benar-benar baru duduk, baru daftar, duduk di pengajian, oh pengajian seperti ini bener. Oke, ini pengajian ya kayak begini. Oke, ada ustadznya, terus ternyata ada produk juga yang berpromosi. Oke, oh begini, tanya jawab, oh ibunya pakainya begini gitu hijabnya, oh ibu ini pakai begini, oh duduknya seperti ini gitu kan. Oh warna-warnanya mereka pakai seperti ini, oh hijabnya sat gitu kan. Hijabnya tuh yang zaman dulu ada someday yang kayak hijabnya tuh di kepala gitu. Oh oke, kayak begini gitu. Aku duduk ya, terus nggak lama memang ada pengurusnya yang nyamperin aku, nggak tahu aku ada apa atau ada aura apa di aku. Terus tiba-tiba mereka meng-hire aku yang aku baru duduk saat itu dan baru belajar ikut pengajian ya. Iya Mom Cai, kita lagi cari komite, mau nggak masuk ke komite gitu. Nah itu tuh, jadi aku dilamarlah oleh mereka menjadi komite HFC Bekasi. Nah perjalanan kayak itu karena aku juga ada bisnis fashion, lucu kan, tiba-tiba ada mall yang ngundang HMC Bekasi ini untuk ya ada yang bisnis fashion nggak? Boleh dong fashion show. Hah? Gitu. Aku yang baru bisnis fashion sampai fashion show gitu kan, bisa nggak ya, gue bisa nggak ya gitu kan. Alhamdulillah tuh mulai tuh kan 2012 itu nggak lama deh, pokoknya nggak lama pakai jilbab itu, nggak lama akhirnya punya Mima, izin surat resmi deh, siup dan lain sebagainya. Terus kayak Allah ngasih kemudahan, oke, fashion show gitu kan di mall, salah satu mall Bekasi. Ini bener nggak ya gitu, kayak bener nggak ya nih kok sampai segini gitu ya. Maju terus, oke, saya ini ada kurasi nih untuk yang punya line fashion untuk HMC se-Indonesia. Nanti akan dipilih desainer yang terpilih akan fashion show di Senayan City, eventnya Wardah. Wow gitu kan, gua bisa nggak ya, gua bisa, ayo Cahaya bisa gitu kan gitu. Oke, aku daftar, ternyata alhamdulillah aku lolos gitu kan, dipilih oleh para founder yang memang udah desainer senior. Jadi udah akhirnya fashion show lah di sana. Nah di perjalanan itu aku sekali lagi aku tuh jarang ngelamar Mas, nggak tahu alhamdulillah itu rezeki. Tiba-tiba salah satu sahabatku yang memang juga dia founder HMC, dia juga aktif di asosiasi Indonesian Fashion Chamber yang gini, Cek, kamu masuk ya ke AFC gitu. Serius? Aduh aku kayak gimana ya gitu kan. Itu kan asosiasi besar kan, tahu kan IFC kan. Nah, kau bilang gini, ini mimpi apa gitu kan, ini aku di asosiasi yang besar yang sekarang tuh tahu Mufest kan ya. Mufest kan IFC punya event kan besar banget itu, yang gak lama terus aku dijadiin sekretaris tuh sampai sekarang. Masya Allah gitu, yang ya Allah, udah kayak aku
merasa Allah udah ngasih banyak rezeki yang berkelimpahan yang nggak tahu aku asalnya dari mana. Ya udah sampai sekarang ada di sini gitu Mas perjalanannya. Ya alhamdulillah untuk ternyata ada event modest fashion yang besar waktu itu di Istanbul ya. Jadi ada kurasi memang dari Hijabers Mom Community. Jadi kita dikurasi siapa nih yang berhak untuk layak gitu ke event modest fashion waktu itu pertama kali ya event modest fashion yang di Istanbul tuh 2016 gitu. Aku coba masukin desain ke nanti terus dikurasi oleh para founder HMC. Memang HMC yang diundang ke sana dan ada beberapa desainer dari Indonesia lainnya yang memang nggak dari HMC juga ada. Alhamdulillah ke sana kita berangkat, aku bawa berapa look ya, 4 apa 5 gitu, 5 look dengan ambience yang waktu itu pertama kali modest fashion dilakukan di dunia ya, bahkan ya di dunia. Jadi desainer-desainer seluruh dunia yang memang dia muslim, jadi itu semua ada di situ. Jadi emang influencer nomor satunya di Indonesia juga datang ke sana kan. Jadi kalau pasarnya di Istanbul kan memang dia antara Asia dan Eropa ya, jadi lebih modest banget. Buat Indonesia ke sana sih masuk menurut aku gitu, tinggal materialnya aja apa yang dipasarkan di sana gitu. Kalau Mima Style ini sendiri brand yang sangat feminin. Jadi karena aku belajar pengen jadi ibu-ibu yang feminin ya, si tomboy ini apa sih gitu kan ya. Jadi Mima Style itu lahirnya dengan keadaan untuk ibu-ibu yang feminin, yang cantik, yang kekinian, yang gaul. Makanya warna-warna di sini tuh warna-warnanya pastel gitu lah. Karena makin berkembang jadi suka ada ini loh Mas, kayak undangan untuk fashion show tapi membawa kain-kain gitu kan. Kan tidak mungkin kalau kain songket, kain tenun kalau kita pakai buat daily kan nggak mungkin. Dan warnanya tenun kan juga udah sangat macem-macem, lari dari ciri khas DNA-nya brand Mima Style. Kalau lari, sehingga akhirnya saya memang sudah mempersiapkan brand as a brand, Cairali-nya as a brand itu untuk presentasikan karya yang memang untuk sesuatu yang lebih lagi gitu. Jadi memang kalangan juga middle up ya, udah up gitu, jadi pakai tenun. Nah, itu mulai ada undangan-undangan itu, presentasi show yang pakai tenun, nanti pakai tiba-tiba pakai sarung gitu kan. Ya itu dari AFC pasti ada undangan kayak gitu. Kayak nanti bulan depan nih, awal bulan ada undangan show di Lombok, itu memakai tenun Lombok. Dengan memakai tenun itu apa namanya, lebih up lagi, jadi memakai bahan-bahan kayak gini kan lebih, ini kan misalnya kayak ini ya, yang pakai memang untuk show banget gitu loh Mas, kayak personality branding ya, branding banget gitu ada di brand Cairali itu. Jadi udah stepnya udah naik lagi, memindahkan genre yang sangat feminin ke sporty feminin gitu. Ternyata pasarnya juga ada karena aku udah memindahkan itu. Sebenarnya ada lagi brandku yang kolaborasi dengan teman sahabat ya, ada kami bertiga, itu yang syar'i, nama brandnya Laros Syar'i. Itu lebih lucu lagi karena dia lebih ke feminin, tapi dia kayak apa ya, fun, feminin but fun. Jadi buat para hijabers yang baru belajar syar'i. Kalau Mima orang baru belajar hijab gitu kan, kalau yang Laros orang baru belajar syar'i. Dan biasanya kalau dia memang fansnya Cairali, dia akan membeli apapun brand aku yang aku keluarkan. Tapi kalau memang dia hanya sukanya Mima Style, dia itu karakter orang beda-beda. Jadi dia kalau beli Mima Style, dia nggak akan beli Cairali, dan aku nggak akan menawarkan barang ini karena udah beda pangsa pasar. Kalau dia orangnya fun tapi dia syar'i, dia belajar syar'i, dia akan membeli barang Laros. Tapi kalau dia orangnya lembut,
lembut, tapi dia syar'i, dia akan membeli barangnya Mima. Tapi kalau dia strong, ngebold banget orangnya, tapi dia syar'i, dia akan membeli barang Cair Ali.